Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Start with God. Start with God pada hari ini saya berikan judul Penyembahan adalah Kemenangan. Saudara-saudara, kita semua bisa sepakat bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak ada masalah dalam hidup ini. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 33, ada bagiannya yang mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dan sepertinya itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi bagian akhir dari bunyi firman ini memberikan kita harapan, yaitu kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi, jika Yesus telah mengalahkan dunia, bagaimana caranya kita harus berjuang di saat-saat sulit dalam hidup kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya menyembah Tuhan. Saudara-saudara, secara manusiawi ini mungkin bukan senjata yang paling efektif. Tetapi percayalah bahwa penyembahan adalah senjata yang paling efektif untuk mengalahkan apapun yang menyerang hidup kita. Karena penyembahan adalah penyerahan total. Berbicara tentang penyembahan adalah berbicara tentang berserah dan menyerah kepada Allah yang kita sembah. Secara alami, menyerah akan terlihat sebagai tanda kelemahan. Namun ini bukan tentang menyerah kepada musuh kita, tetapi ini adalah tentang menyerah kepada Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kita. Kita harus mengerti bahwa Tuhan dan Raja yang kita sembah jauh lebih besar dari apapun yang datang menyerang dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam kitab Daniel 3 ayatnya yang ke-16, 17, dan 18 menceritakan di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan pada masalah dan harus membuat keputusan yang mana Raja Nebukadnezar memberitahu jika mereka tidak sujud menyembah berhala yang telah dibuatnya, mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dalam ayatnya yang ke-16b, 17, dan 18 berkata demikian, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, karena perkataan iman mereka itu, akhirnya Raja memutuskan untuk memanaskan dapur api itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Kita lihat bahwa penyembahan kita kepada Tuhan dan iman kita kepada Tuhan akan selalu membuat marah musuh-musuh kita. Namun itu adalah langkah yang paling berani yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Jika kita membaca kelanjutan dari kitab Daniel pasal 3 ini, kita akan menemukan bahwa prajurit yang sama yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, justru merekalah yang dilalap oleh api itu sendiri. Dan bukan hanya itu, tetapi Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu juga menyatakan dirinya di dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah orang yang setia menyembahnya. Saudara-saudara, penyembahan kepada Tuhan atau berserah diri kepada Tuhan akan selalu membawa Tuhan ke dalam segenap situasi dalam hidup kita. Pada saat kita menyembah Tuhan, Tuhan akan bertata dalam hidup kita. Dan Dialah yang akan berperang atas nama kita. Dia yang berjalan di depan kita. Dia yang mengambil bagian dalam kemenangan kita. Saudara, mari mulai hari ini kita fokus pada kebaikan-kebaikannya. Sembahlah Dia
Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Dan Dia akan berperang untuk kita. Hiduplah dalam hadirat-Nya, sebab hadirat-Nya adalah kemenangan dalam hidup kita. Tetaplah memuji dan menyembah Tuhan setiap waktu. Penyembahan adalah kemenangan. Haleluya. Amin. Jangan berhenti berdoa, baca firman setiap hari, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dalam doa, pujian, dan penyembahan umat-Mu. Dan selalu ada kemenangan yang Engkau berikan bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Untuk itu, biarlah doa, pujian, dan penyembahan selalu menjadi gaya hidup kami setiap waktu. Karena kami percaya ada kemenangan di dalam penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.